Immortal and Martial Dual Cultivation, episode 299. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Aku tidak bisa mundur. Begitu aku mundur, meskipun cahaya pedang itu tidak membunuhku, itu akan menempatkanku pada posisi yang sangat bully. Xiao Chen sudah lupa bahwa dia hanya perlu melakukan 20 gerakan untuk lulus ujian dasar. Dia sekarang sepenuhnya larut dalam pertempuran, memikirkan setiap gerakan. Menyelubungi tubuhnya dengan quintessence, dia langsung menghadapi lautan api. Dia memperluas indera spiritualnya dan dengan cepat mengamati cahaya pedang itu. Ledakan. Meskipun Xiao Chen telah melindungi dirinya dengan quintessence, dia merasakan sensasi terbakar di sekujur kulitnya ketika api yang berkobar menyembur ke arahnya. Namun, dia mengabaikan rasa sakit itu dan fokus mencari cahaya pedang yang tersembunyi itu. Aku menemukannya. Wajah Xiao Chen berseri-seri gembira. Dia tidak memberi lawannya kesempatan untuk menyelesaikan gerakannya, melainkan mengirimkan niat pedang tajamnya. Listrik melengkung di sekitar lautan api dan menghantam cahaya pedang yang belum mencapai puncaknya. Bang! Cahaya pedang berbenturan dengan niat pedang, dan terdengar bunyi dentang yang keras. Gelombang kejut menyebar, dan lautan api seketika berhamburan. Percikan api yang tak terhitung jumlahnya berterbangan ke segala arah. Pria tua berambut putih itu terlempar ke belakang, bergerak sejauh 100 meter dalam sekejap mata. Ia berdiri tegak dengan pedang di tangannya, tampak sama sekali tidak terluka. Di sisi lain, meskipun Xiao Chen telah mendorong mundur lelaki tua itu, rambut dan alisnya hangus dan berasap, dia tampak sangat aneh. Sambil tersenyum, lelaki tua berambut putih itu berkata, "Anak muda, apakah kau memanfaatkan fakta bahwa aku menurunkan kultivasiku? Berani-beraninya kau bersikap gegabah seperti itu." Xiao Chen merasa agak malu. Orang tua itu benar. Jika orang tua itu memiliki tingkat kultivasi yang sama dengannya, lautan api dan bayangan pedang itu pasti akan menyebabkan luka bakar parah padanya. Dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menemukan cahaya pedang yang tersembunyi. Namun, pemahaman dan daya penghakiman Anda cukup baik. Sekali lagi, pria tua berambut putih itu tertawa terbahak-bahak dan mengirimkan serangkaian cahaya pedang dan lautan api ke arah Xiao Chen. Namun, kali ini, ia meningkatkan kultivasinya hingga sama dengan Xiao Chen, melanggar aturan yang telah ia tetapkan. Seperti sebelumnya, Xiao Chen menggunakan contoh dari lelaki tua itu dan mengeksekusi serangan cahaya pedang dan lautan petir dengan pedang bayangan bulan miliknya. Bang! Kali ini, lautan petir yang diluncurkan Xiao Chen berhasil bertahan selama 3 tarikan napas sebelum menghilang. Namun, lautan api langsung mendorongnya mundur. Cahaya pedang lain yang tajam, anggun, dan pekat tersembunyi di dalam lautan api. Cahaya pedang itu tiba di hadapan Xiao Chen dalam sekejap. Namun, ketika mendekati dahinya, cahaya itu sedikit bergeser ke samping, memotong sebagian rambutnya. Haha, lumayan. Lagi, pria tua berambut putih itu menjadi sangat marah ketika melihat lautan petir Xiao Chen bertahan selama 3 tarikan napas. Dia tertawa terbahak-bahak dan menyerang sekali lagi setelah Xiao Chen berdiri. Melihat rambut yang terurai dari kepalanya, Xiao Chen tahu bahwa lelaki tua itu telah menahan diri. Sekarang, dia menjadi semakin bersemangat dengan gerakan ini. 20 langkah berlalu dengan sangat cepat. Namun, lentera Xiao Chen tetap melayang, tidak menunjukkan tanda-tanda akan turun. Ada apa dengan orang ini? Dia sudah selama ini, tapi belum ada hasilnya juga, kata kerumunan di sekitarnya dengan ragu. Mereka merasa ada sesuatu yang tidak beres. Namun, Bai Yu tertawa terbahak-bahak, apa yang aneh dari itu? Dia mungkin hanya berlarian, mencoba mengulur waktu. Kerumunan orang memikirkannya dan merasa bahwa penjelasan Bai Yu adalah satu-satunya kemungkinan. 20 langkah tidak akan memakan waktu lama. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa Xiao Chen tahu bahwa dia tidak cukup hebat dan menggunakan teknik gerakannya untuk terus melarikan diri, tidak berani menerima serangan. Bai He berkata dengan nada meremehkan, jika dia tidak mampu, ya sudah. Bayangkan, dia sengaja mengulur waktu, menolak mengakui kekalahan. Ternyata para kultivator alam kubah langit begitu tidak pengertian. Kata-kata Bai He langsung membuat banyak kultivator kubah langit marah. Namun, karena mereka tidak cukup kuat, mereka hanya bisa marah dalam hati dan menelan kata-kata mereka di sini. Ketika keduanya melihat ini, mereka merasa semakin puas dengan diri mereka sendiri. Mereka memandang kerumunan di alam kubah langit dengan rasa jijik yang mendalam. Yue Chenxi berkata dengan gigi terkatup, hanya orang jahat yang merasa bangga pada diri sendiri. Usia mereka hanya beberapa tahun lebih tua dari kita. Bai Yu tertawa, dengan bakatmu, bahkan jika kau berlatih selama 10 tahun lagi, aku akan mampu mengalahkanmu dalam 10 gerakan. Aku akan berada di istana Beiming.
Kau bisa datang dan menantangku kapan saja, tetapi kau mungkin tidak akan punya nyali. Adikku, kau masih terlalu meremehkannya. Aku yakin saat itu, dia bahkan tidak akan mampu menerima satu gerakan pun darimu. Dia tidak akan pernah punya nyali untuk datang ke istana Beiming, ejek Bai He. Setelah selesai berbicara, Bai Yu dan Bai He tertawa, membuat Yue Chen si marah. Diam, pemuda berjubah biru di belakang Bai Si tiba-tiba berteriak, suaranya terdengar dingin dan tanpa emosi. Mengingat cara pemuda berjubah biru itu bertindak, Bai Yu dan Bai He ketakutan hingga terdiam. Itulah Bai Jian, dalam peringkat Putra Agung Langit, dia berada di urutan kedua setelah 7 raksasa. Tanpa diduga, dia datang ke sini membawa orang-orang istana Beiming untuk mencoba menembus peringkat Putra Agung Langit. Meskipun pemuda berjubah biru itu memancarkan aura yang luar biasa, dia telah melakukan sesuatu agar orang-orang tidak mudah memperhatikannya saat dia berdiri di sana sebelumnya. Barulah ketika pemuda berjubah biru itu berbicara, kerumunan menyadari bahwa dia telah berdiri di sana cukup lama. Dia mengangguk sedikit kepada Feng Tua untuk menunjukkan permintaan maafnya, lalu dia menarik Bai Yu dan Bai He ke belakangnya. Kalian berdua idiot, para lelaki tua di belakang kalian adalah tetua sekte tingkat 9. Mereka bisa menghancurkan kalian sampai mati hanya dengan satu tangan. Aku tidak peduli jika kalian berbicara sembarangan, tapi jangan libatkan istana Beiming dalam masalah ini. Ketika Bai Yu dan Bai He mendengar Bai Jian memarahi mereka, mereka menundukkan kepala dan tidak mengatakan apapun. Lentera Xiao Chen masih melayang di depan mata semua orang, tanpa menunjukkan tanda-tanda akan turun. Tak lama kemudian, beberapa orang yang menunggu menjadi tidak sabar dan mulai mengkritik Xiao Chen. Bai Yu dan Bai He, yang giliran berikutnya setelah Xiao Chen, bahkan lebih tidak sabar. Mereka mengumpat pada lentera Xiao Chen. Salib petir lautan. Sementara itu, di dalam lentera, Xiao Chen berteriak dengan ganas dan melancarkan 21 serangan. Setiap serangan memunculkan kilat yang menyilaukan. Ketika digabungkan, mereka membentuk lautan kilat yang bergelombang dan meraung. Jika diperhatikan dengan saksama, orang akan menemukan bahwa lautan petir sangat mirip dengan jurus tebasan cahaya pedang lautan api milik lelaki tua berambut putih itu. Hanya saja, jurus ini tidak memiliki daya tarik yang sama seperti lautan api. Seiring waktu, dengan semakin mahirnya jurus ini, hasilnya akan hampir sama. Bang, lautan petir dan lautan api bertabrakan, menghasilkan gelombang kejut yang dahsyat. Cahaya pedang dan cahaya saber yang tersembunyi diluncurkan seketika saat lautan itu tercerai-berai. Dua kilatan bertabrakan di udara, benturan antara cahaya pedang dan cahaya saber menciptakan jejak percikan api yang panjang, yang berubah menjadi riak yang berfluktuasi hebat di ruang ini. Haha, lumayan, akhirnya kau mengerti sedikit tentang jurus tebasan cahaya pedang lautan api milikku. Saat jurus ini benar-benar dieksekusi, ia dapat memancarkan 99.000 gambar pedang. Keadaan api akan menyebar hingga ratusan kilometer. Pedang di dalam lautan api bahkan dapat membelah langit. Hari ini, aku telah bertukar 100 gerakan denganmu. Mungkin aku tidak akan bisa menguji para pendatang baru selama 100 tahun ke depan. Namun, ini sepadan untuk bisa mewariskan gerakan ini. Di masa depan, ketika kalian menjadi kuat, ingatlah untuk kembali ke tembok bijak ini dan tinggalkan wasiat kalian di sini. Setelah lelaki tua berambut putih itu selesai berbicara, ia berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang. Gambar lelaki tua itu di dinding bijak yang dipenuhi gambar para bijak menjadi semakin redup. Namun, tidak ada yang menyadarinya. Tatapan semua orang tertuju pada lentera Xiao Chen karena akhirnya berhenti melayang dan perlahan turun. Bai Yu langsung mengumpat, sialan. Sudah kukatakan tadi, jika kau tidak punya kemampuan, jangan berlama-lama. Seberapa lama pun kau berlama-lama, kau tidak akan bisa mengubah hasilnya. Sekarang giliranku, Xiu. Namun, sebelum Bai Yu selesai berbicara, lentera itu perlahan bergerak ke baris paling bawah peringkat Putra Agung Surga, dan kemudian tiba-tiba melaju kencang menuju lentera terakhir. Ekspresi Bai Yu langsung berubah. Dia terdiam sejenak sebelum berkata, itu tidak mungkin. Bagaimana orang itu bisa lulus ujian dasar? Bukankah dia hanya berkeliaran saja? Orang-orang lain juga tercengang. Mereka tidak dapat memikirkan penjelasan. Namun, apapun alasannya, Xiao Chen telah lulus ujian dasar dan akan menantang peringkat terakhir. Semua ini terjadi di depan mata semua orang, tidak ada yang bisa mengubahnya. Semangat para pemuda alam kubah langit pun meningkat, mata mereka berbinar-binar. Sambil menepuk bahu Bai Yu, Bai He berkata, tidak apa-apa. Sekalipun dia secara ajaib lulus ujian dasar, dia tidak akan berhasil dalam tantangannya. Kita sudah dengan mudah lulus ujian sang bijak bertahun-tahun yang lalu. Bai Yu tersadar dan berkata, benar. Orang ini berasal dari alam kubah langit peringkat terakhir. Bagaimana mungkin dia berhasil menembus peringkat Putra Agung Langit pada percobaan pertamanya?
Lentera Xiao Chen akhirnya mengenai lentera terakhir di peringkat Putra Agung Langit, menghasilkan suara yang nyaring. Sosok api Xiao Chen dengan lembut melompat ke lentera terakhir. Dunia di dalam lentera itu adalah hamparan tanah tandus yang luas. Seorang pria berpakaian hitam duduk bersila di tengah dengan mata tertutup. Sebuah pedang tertancap di tanah di sampingnya. Saat orang berpakaian hitam itu merasakan kedatangan Xiao Chen, dia tiba-tiba membuka matanya. Dia menatap Xiao Chen dengan tatapan dingin dan niat membunuh yang kuat. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, orang itu melayang ke udara sambil memegang pedangnya. Kemudian, dia menusukkan pedangnya ke arah Xiao Chen. Cahaya pedangnya menyilaukan dan pekat, tanpa mengeluarkan kuintesens sedikit pun. Sosok api yang tertinggal di dalam lentera itu seperti tubuh aslinya, tidak berbeda dengan kultivator itu sendiri. Ia cerdas dan mampu berpikir, satu-satunya hal yang tidak bisa dilakukannya adalah pergi. Sebelumnya, orang ini telah dengan cepat mengalahkan Bai Qi dan Xuanyuan Zantian. Xiao Chen tidak berani lengah, jadi dia tidak menghadapi serangan ini secara langsung. Dia mendorong tubuhnya dari tanah, dan sesosok naga Asure muncul. Naga itu meraung saat wujudnya berkelebat, menghindari serangan ini. Siu, saat Xiao Chen terus menghindar, gerakan pria berpakaian hitam itu menjadi semakin ganas seperti ular berbisa yang mengejar Xiao Chen dari dekat. Setelah 100 gerakan, Xiao Chen menjadi lebih percaya diri. Orang ini kira-kira sekuat Wan Feng, mungkin sedikit lebih kuat. Xiao Chen berhenti dan meletakkan tangan kanannya di gagang pedangnya. Dia bergumam pada dirinya sendiri, kalau begitu, tidak perlu membuang waktu lagi. Melihat Xiao Chen berhenti menghindar, pria berpakaian hitam itu memperlihatkan seringai kejam. Dia berpikir bahwa Xiao Chen akhirnya kehabisan tenaga dan hanya menunggu kematian. Salib petir lautan. Bertentangan dengan harapan pria berpakaian hitam itu, Xiao Chen tiba-tiba bergerak. Dia mengayunkan cahaya pedangnya dan menyerang 7 kali. Kemudian, setiap serangan terpecah menjadi 3 gambar pedang, menjadi total 21 gambar pedang yang realistis. Kesalahan kecil yang tidak signifikan. Pria berpakaian hitam itu tersenyum dingin, dan cahaya pedangnya berkedip saat ia menerima ke-21 gambar pedang yang realistis tersebut. Ledakan. Tepat pada saat itu, energi dari 21 gambar pedang itu menyatu, membentuk lautan kilat. Ia meledak, dan kekuatan kilat menyembur keluar. Karena lengah, pria berpakaian hitam itu tidak mampu menangkis ledakan dari lautan petir, dan menderita luka-luka yang tak terhitung jumlahnya. Sebelum pria berpakaian hitam itu sempat menyeimbangkan diri dan memeriksa luka-lukanya, ia melihat kilatan di lautan petir. Seberkas cahaya pedang muncul entah dari mana. Cahaya pedang itu bergerak secepat kilat dengan momentum sebesar meteor. Darah menyembur keluar dari leher pria berpakaian hitam itu, dan kepalanya terlepas. Kakak, lentera milik orang peringkat terakhir hancur berkeping-keping, hanya menyisakan sosok api yang berdiri tenang di udara. Kemudian, lentera Xiao Chen terbang dan menggantikan tempatnya. Xiao Chen berhasil naik ke peringkat terakhir dalam peringkat Putra Agung Surga. Ketika sosok api Xiao Chen memasuki lentera miliknya lagi, cahaya redup yang dipancarkannya bertahan lama tanpa memudar. Bai He dan Bai Yu saling pandang. Xiao Chen dari alam kubah langit yang selama ini mereka remehkan, tanpa diduga berhasil dalam tantangan tersebut. Bai Yu berkata dengan nada penuh kebencian, dia hanya beruntung. Peringkat terakhir pasti sangat lemah. Bai He menambahkan, dia jelas beruntung. Jika dia benar-benar berani, dia pasti akan terus menantang peringkat berikutnya. Para kultivator lokal di domain Tianwu, yang awalnya meremehkan Xiao Chen, juga takjub. Ia berhasil menembus peringkat Putra Agung Surga pada percobaan pertamanya. Terlebih lagi, usianya baru 21 tahun. Di domain Tianwu, bakat dan kemampuan pemahaman Xiao Chen sudah bisa dianggap sebagai seorang ahli. Namun, kerumunan itu tidak terlalu terkejut. Hal ini karena Xiao Chen belum benar-benar naik ke peringkat Putra Agung Surga. Dia harus bertahan di peringkat itu selama sebulan sebelum dia bisa mendapatkan hadiah dari Istana Dewa Bela Diri dan perlindungan dari kehendak seorang bijak. Ini baru peringkat terakhir. Orang-orang di peringkat ini sering berubah. Kultivator dari berbagai tempat datang setiap hari untuk menantang peringkat Putra Agung Langit. Peringkat terakhir bisa berubah dalam sekejap. Xiao Chen baru bisa dikatakan mengamankan posisinya di peringkat Putra Agung Surga setelah menaiki setidaknya 100 peringkat. Xiao Chen di dalam lentera dengan saksama menganalisis jurus Sea of Lightning Saber Light Chop yang telah ia gunakan sebelumnya. Ia berkata pelan, pada akhirnya, teknik pedang adalah untuk pedang itu sendiri. Jika aku ingin mengubahnya menjadi teknik pedangku, itu akan membutuhkan waktu. 21 gambar pedang Xiao Chen hancur terlalu mudah. Dia juga masih jauh dari mampu mengeksekusi gerakan itu semulus yang dilakukan lelaki tua berambut putih itu. Jika Xiao Chen bertemu dengan seorang ahli yang kuat, orang itu akan mampu dengan cepat menghancurkan jurus ini sebelum lautan petir terbentuk, mematahkan serangan tersebut bahkan sebelum selesai.
Itu adalah titik lemah yang cukup jelas. Di masa depan, ketika Xiao Chen punya waktu, dia harus lebih banyak berlatih gerakan ini. Setelah mengumpulkan pikirannya, Xiao Chen menatap ke depan. Setelah mempertimbangkan beberapa hal, dia menyerah untuk melanjutkan tantangan tersebut. Dengan kekuatannya, seharusnya dia tidak kesulitan untuk naik 200 peringkat lagi, meskipun lebih dari itu akan sulit. Namun, 100 terakhir atau 200 terakhir sama saja bagi Xiao Chen. Tidak ada yang perlu dibanggakan. Lagi pula, dia bisa mencoba meraih peringkat tersebut sekali setiap tahun. Ketika dia menjadi lebih kuat, dia akan datang lagi dan mencoba masuk ke 100 besar. Hanya dengan sebuah pikiran, Xiao Chen memutuskan hubungannya dengan lentera itu. Semua energi mentalnya kembali ke tubuhnya. Kemudian, dia menuju ke Old Feng dan berkata, "Senior, ayo pergi." Feng tua tersenyum tipis. Memang, Xiao Chen tidak mengecewakannya. Meskipun hanya peringkat terakhir, itu sudah cukup bagi Xiao Chen untuk membuktikan dirinya. Setelah Xiao Chen pergi ke Sekte Langit Tertinggi, dia pasti akan mampu menonjol dan mendapatkan lebih banyak keuntungan untuk dirinya sendiri. Bai He perlahan tersadar dari lamunannya dan menunjukkan ekspresi mengerti. Dia tersenyum dan berkata, "Seperti yang kukatakan, aku tahu orang ini berhasil masuk peringkat karena keberuntungan. Apa yang salah? Apa kau tidak berani lagi menantang peringkat itu? Lihat saja bagaimana aku sendiri yang akan mengusirmu dari peringkat ini. Orang-orang dari alam kubah langit tidak layak untuk tetap berada di peringkat Putra Agung Langit ini." Ketika Xiao Chen mendengar ini, dia sedikit mengerutkan kening tetapi mengabaikan ejekan tersebut. Istana Dewa Bela Diri melarang pertarungan pribadi di sini dan akan menghukum berat siapapun yang melanggar aturan ini, tidak mudah baginya untuk bergerak. Feng tua tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Ayo pergi. Tidak perlu repot-repot dengannya. Dia hanya badut penari. Dia sudah setua ini, namun belum pernah masuk dalam peringkat Putra Agung Surga." Setelah mengantar Xiao Chen, Yue Chenxi, dan Gong Yang Yu pergi, Feng tua meninggalkan aula dan menuju ke sekte utama Sekte Langit Tertinggi. "Sialan, aku menghabiskan 5 tahun mempersiapkan upaya ini. Sekarang, aku telah mencapai puncak Raja Bela Diri tingkat rendah. Aku tidak percaya aku akan kalah dari sampah alam kubah langit." Kata-kata perpisahan Feng tua benar-benar membuat Bai He gelisah. Dia segera bergegas maju, menyalakan lentera, dan melemparkannya ke atas. Bai He hanya perlu menerima 20 gerakan dari sang bijak untuk lulus ujian dasar. Dia sudah berhasil melakukannya bertahun-tahun yang lalu. Tidak lama kemudian, dia lulus ujian dasar. Lalu, dia dengan cepat terbang menuju lentera Xiao Chen. "Bersiaplah, aku akan menendangmu dalam satu gerakan." Bai He tertawa sinis di dalam lentera. Kemudian, dia melompat keluar dari lentera dan memasuki lentera Xiao Chen. "Kakak." Dalam 3 tarikan napas setelah Bai He melompat ke dalam lentera Xiao Chen, lentera Bai He hancur berkeping-keping, dan apinya menyebar. Bai He memuntahkan seteguk darah, dan wajahnya pucat pasi. Matanya dipenuhi kengerian. Bai He naik dengan sangat cepat tetapi dikalahkan bahkan lebih cepat lagi. Dia tidak bisa bereaksi sama sekali, dia tidak tahu apa yang terjadi. Merasa ragu, Bai Yu bertanya, "Adik, ada apa?" "Aku telah kalah." Bai He tidak ingin banyak bicara. Kengerian di matanya belum sirna saat ia berjalan tanpa sadar di belakang Bai Jian. Di luar paviliun Putra Agung Surga, Xiao Chen merasakan seseorang sedang melawan klon apinya. Namun, setelah meninggalkan aula, ia tidak lagi memiliki koneksi yang stabil dengan klon apinya, sehingga ia tidak dapat melihat bagaimana jalannya pertempuran. "Tidak apa-apa, saya akan datang lagi tahun depan. Saat itu, saya akan masuk ke peringkat 100 besar." Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan tidak mau repot-repot memikirkan hal itu. Dia segera mempercepat langkahnya untuk mengimbangi Feng tua. Kakak." Di depan peringkat putra kebanggaan surga, Bai Yu mencoba peruntungannya. Namun, hasilnya tidak lebih baik dari Bai He. Ia hanya mampu bertahan beberapa saat sebelum diusir. Para kultivator di sekitarnya pasti tertawa dalam hati. Kedua orang ini tadi telah menunjukkan kekuatan mereka yang luar biasa, sama sekali meremehkan Xiao Chen. Mereka bahkan mengatakan akan mengusirnya. Pada akhirnya, mereka bahkan tidak mampu bertahan 10 gerakan pun melawannya. Haha, sepertinya orang-orang Istana Beiming hanya pandai bicara. Saat tiba waktunya bertarung, mereka tidak berguna. Seorang pria bertubuh gemuk dari sekte tingkat 8 paviliun kabut dingin tertawa terbahak-bahak, membuat Bai Yu dan Bai He malu. Mereka tidak tahu harus bersembunyi di mana, jadi mereka hanya menundukkan kepala. "Kakak." Namun, hasil yang diperoleh pria bertubuh tegap itu hanya sedikit lebih baik. Ia hanya bertahan sebentar sebelum lentera miliknya pecah dan nyalanya padam, usahanya gagal. Dia jelas-jelas hanya pendatang baru dari alam kubah langit. Bagaimana dia bisa sekuat ini? Pria bertubuh tegap itu menunjukkan ekspresi terkejut, wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya.
Setelah itu, para murid dari berbagai sekte bersiap untuk mencoba meraih peringkat di peringkat Putra Agung Surga. Namun, tanpa terkecuali, mereka semua gagal di peringkat terakhir. Menurut aturan peringkat Putra Agung Surga, tidak seorang pun dapat melewati peringkat untuk mengajukan tantangan. Mereka harus melakukannya secara berurutan, naik perlahan. Jika tidak, akan menjadi skandal besar jika pendatang baru, yang baru saja lulus ujian dasar, menantang 10 peringkat teratas. Dengan Xiao Chen tetap berada di peringkat terakhir, dia seperti penjaga gerbang yang tanpa ampun menghalangi semua murid untuk memasuki peringkat tersebut. Dalam keadaan normal, para murid ini seharusnya mampu mengusir beberapa orang yang berada di peringkat Putra Surga yang angkuh. Barulah pada saat ini ekspresi semua orang berubah drastis. Wajah mereka kini menunjukkan keterkejutan yang besar. Mereka tidak menyangka pendatang baru dari alam kubah langit akan sekuat itu. Pemuda berjubah biru, Bai Jian, tersenyum tertarik sambil berkata, "Mari kita kembali ke istana Beiming." "Kakak senior, saya belum mencobanya," kata Bai Si sambil mengulurkan lentera miliknya. "Tidak perlu, kami akan datang lagi tahun depan." Orang ini mungkin tidak mengetahui aturan peringkat Putra Surga yang angkuh ini. Kemungkinan besar dia tidak tahu gangguan macam apa yang telah dia timbulkan. Bai Jian menjelaskan situasinya dengan sangat jelas. Jika Xiao Chen tetap berada di posisi itu, Bai Si tidak akan memiliki kesempatan untuk masuk ke peringkat Putra Agung Surga. Karena dia sudah tahu bahwa upayanya akan gagal, Bai Si tidak perlu mempermalukan dirinya sendiri. Ketika Bai Yu dan Bai He mendengar kata-kata Bai Jian, mereka semakin menundukkan kepala. Mereka benci karena sekarang mereka tidak bisa menemukan lubang dan bersembunyi di dalamnya. Hari ini, Bai Yu dan Bai He benar-benar kehilangan muka. Awalnya, mereka mengatakan bahwa Xiao Chen pasti tidak akan masuk ke peringkat Putra Kebanggaan Surga. Namun, Xiao Chen tidak hanya berhasil masuk ke peringkat Putra Kebanggaan Surga, tetapi ia juga berada di peringkat terakhir dan menghalangi orang lain untuk masuk. Di luar paviliun Putra Agung Surga, Asureluan yang berapi-api perlahan turun dari langit. Dua gadis cantik turun dari binatang roh itu. Ketika para kultivator yang lewat melihat wanita cantik berpakaian merah di sisi kanan, mereka semua berhenti dan menatapnya. Itu adalah Nuan Muyun dari Istana Gairah Phoenix. Ini benar-benar Nuan Muyun dari Istana Gairah Phoenix. Dia pasti ada di sini untuk membawa murid baru yang akan mencoba menembus peringkat Putra Agung Surga. Para pewaris tiga tanah suci memiliki monopoli atas peringkat teratas dalam peringkat Putra Surga yang angkuh. Sudah bertahun-tahun lamanya sejak ada yang berhasil mengubah hal itu. Ketiga orang ini tidak termasuk dalam kelompok 7 raksasa karena mereka jauh lebih kuat daripada 7 raksasa tersebut. Nuan Muyun terlalu berpengaruh. Begitu dia muncul, dia langsung menarik perhatian semua orang tanpa melakukan apapun. Semua orang berhenti melakukan apa yang sedang mereka kerjakan hanya untuk menonton. Siu. Tepat pada saat itu, sebuah kapal perang turun dari langit. Dua orang pria turun dari kapal tersebut. Salah satu dari mereka berpenampilan biasa dengan kulit gelap. Ia memiliki rambut hitam pendek dan membawa pedang di punggungnya. Bagaimanapun orang memandangnya, mereka akan menganggapnya biasa saja. Satu-satunya hal yang menonjol adalah matanya. Matanya hitam pekat dan dipenuhi keganasan seolah-olah dia memiliki kekuatan ledakan yang luar biasa. Pedang tirani Wang Meng. Tak disangka, salah satu dari 7 raksasa juga ada di sini. Sungguh kebetulan, dari 7 raksasa, Wang Meng adalah yang paling sombong. Mengingat mereka berdua membawa murid untuk mencoba menembus peringkat Putra Surga yang angkuh, akan ada pertarungan sengit. Mengingat karakter Wang Meng, dia pasti akan mencoba bersaing dengan Nuan Muyun untuk melihat murid siapa yang bisa menduduki peringkat lebih tinggi. Ketika kerumunan yang sebelumnya tenang melihat Wang Meng tiba, diskusi panas pun mibaofa. Nuan Muyun berhenti dan berbalik. Wang Meng. Tidak banyak orang di domain Tianwu yang bisa membuatnya berhenti untuk mereka. Namun, sabar Wang Meng yang tirani ini adalah salah satu orang yang pantas untuk dihiraukan. Sambil tersenyum, Wang Meng bertanya, "Nuan Muyun, apakah kau datang ke sini untuk membawa seorang murid agar bisa masuk ke peringkat Putra Agung Surga?" Nuan Muyun mengangguk. Dia sudah menduga apa yang akan dikatakan Wang Meng selanjutnya. Namun, dia tidak takut. Orang yang dibawa Nuan Muyun memiliki bakat dan kemampuan pemahaman yang luar biasa. Terlebih lagi, sudah 2 tahun sejak dia datang dari alam kubah langit ke alam Kunlun. Setelah berlatih selama ini, dia tidak lebih lemah dari para ahli di alam Kunlun. Sambil tetap tersenyum, Wang Meng berkata, "Aku sudah lama mendengar bahwa Istana Gairah Phoenix berhasil mendapatkan permata dari alam kubah langit peringkat terakhir. Bagaimana menurutmu, Nuan Muyun, apakah kau berani membiarkan junior kita saling berkompetisi?" Nuan Muyun tersenyum tipis dan bertanya kepada gadis di sebelahnya, "Liu Su, apakah kau berani ikut berkompetisi?" Ternyata gadis ini adalah ketua paviliun muda dari paviliun pedang surgawi.
agar Nuan Muyun membawanya secara pribadi untuk menembus peringkat Putra Agung Surga, Istana Gairah Phoenix pasti sangat menghargainya. Aku akan melakukan apa yang kakak Nuan katakan. Leng Liusu berbicara dengan nada tenang, matanya tidak menunjukkan rasa takut. Dengan senyum tipis, Nuan Muyun mengeluarkan sebuah kotak brokat. Dia berkata, karena kau ingin berkompetisi, aku akan ikut. Namun, karena ini kompetisi, kita harus bertaruh sesuatu. Aku punya sebatang rumput darah raja di dalam kotak brokat ini. Ia dapat memurnikan darah dan ki seorang kultivator serta memberikan sedikit garis keturunan raja kuno untuk memperkuat tubuh. Mata Wang Meng berbinar. Kemudian, dia tertawa terbahak-bahak, sepertinya hari ini kau akan memberikan rumput darah raja yang telah kau peroleh dengan susah payah di medan perang liar. Meskipun adikku ini hanya seorang raja bela diri tingkat rendah, dia memiliki tubuh spiritual api yang langka.